Bab 91. Sebelum Ye Bufan bisa mengatakan apapun, Xie Donglin menjadi tidak senang. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara orang-orang di depannya ini, jelas tidak mungkin untuk memfitnah Ye Bufan. Dia berkata, itu karena Xiao Ye tidak mau melakukannya. Jika Xiao Ye bersedia menjadi dekan, aku akan segera memberikannya padanya. Aktingnya cukup bagus. Benar-benar mirip. Sun Xiaotong tertawa terbahak-bahak. Ye Bufan, kalian melakukan pekerjaan dengan baik dalam merekrut aktor. Sepertinya kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2. Ternyata saya mempekerjakannya. Bagaimana mungkin seseorang di usia yang begitu muda bisa menjadi presiden kehormatan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan? Petik 2. Kaum muda benar-benar tidak belajar baik dan tidak bisa berbuat apa-apa selain terlibat dalam hal-hal yang tidak benar ini. Petik 2. Akting orang tua ini sangat bagus. Tampaknya uangnya tidak sia-sia. Saat orang-orang ini mengejek Zheng Huan, Sun Xiaotong paman tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Din Xie, mengapa kamu ada di sini? Saya hanya makan malam dengan Xie Donglin sekali, dan setelah identifikasi yang cermat, saya yakin bahwa ini adalah direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Xie Donglin bertanya dengan heran, siapa kamu? Din Xie adalah pria mulia yang melupakan banyak hal. Saya Zhao Kuan. Saya mengundang Anda makan malam melalui Dokter Ma beberapa hari yang lalu. Petik 2. Oh, Xie Donglin melihatnya. Sebuah kesan tiba-tiba muncul di kepalanya yang botak, dan dia berkata, saya ingat, Anda ingin melamar menjadi pengemudi ambulans kami, tetapi sayangnya Anda tidak memiliki posisi. Zhao Kuan berkata dengan tatapan menyanjung, Din Xie, ini aku. Karena kamu kenal Xiao Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dengan hubungan Xiao Ye, kamu bisa memilih posisi apapun di rumah sakit kami, apalagi menjadi sopir ambulans. Kata Xie Donglin, nah, Direktur Logistik rumah sakit kita baru saja pensiun. Anda pertama kali datang ke sini dan bekerja selama beberapa hari, dan saya akan menyesuaikannya dengan Anda jika ada posisi yang bagus. Petik 2. Tidak, posisi ini sudah sangat bagus. Zhao Kuan sangat gembira. Dia gagal melamar pekerjaan sebagai sopir beberapa hari yang lalu, tetapi hari ini dia tiba-tiba menjadi manajer logistik rumah sakit. Semua orang tahu bahwa manajer logistik adalah orang gemuk yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa diminta oleh orang lain. Tak disangka, kue besar ini menghantam kepalanya. Xie Donglin tampak sedikit gelisah, takut Ye Bufan tidak puas, jadi dia berbalik dan berkata, Din Ye, menurutmu pengaturan ini baik-baik saja? Ye Bufan berkata dengan ringan, tidak perlu, saya tidak akrab dengan dia. Oh, jika kamu belum mengenalnya, lupakan saja. Setelah mendengar kata-kata Ye Bufan, senyuman di wajah Xie Donglin tiba-tiba menghilang dan dia segera mencabut keputusannya. Melihat bebek yang diperolehnya akan terbang, Zhao Kuan dengan cepat berteriak, tidak, Dekan Xie, saya berteman dengan Dr. Ma. Selama Anda mengizinkan saya menjadi pengawas logistik, saya pasti akan membalasnya. Petik 2. Ma dokter, dia tidak memiliki wajah sebanyak itu. Xie Donglin menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di sini, dan berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, Din Ye, kamu sibuk, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi, seluruh ruangan tercengang. Kontrasnya terlalu besar. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan uang untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain. Tetapi pada akhirnya, dia menjadi direktur rumah sakit Jiangnan. Sebaliknya, pekerjaan Zhao Kuan semuanya dilakukan berdasarkan pikirannya. Hanya dengan melihat wajah Ye Bufan, Xie Donglin sudah bisa meminta Zhao Kuan menjadi supervisor logistik, dan hanya karena perkataan Ye Bufan, supervisor tersebut langsung dikalahkan. Sun Xiaotong berdiri di sana seperti patung ukiran kayu dan tanah liat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang terjadi di depannya adalah nyata. Pecundang malang yang selalu saya anggap remeh tiba-tiba berubah menjadi presiden kehormatan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan, dan dia masih memiliki begitu banyak energi.
Apa yang terjadi? Setelah hening beberapa saat, Ibu Sun Xiaotong tersadar terlebih dahulu dan berteriak dengan marah kepada Ye Bufan, "Ada apa denganmu? Kakakku baru saja mendapatkan pekerjaan bagus dan kamu mengacaukannya. Kamu apa niatnya?" Petik 2. Kata ayah Sun Xiaotong, "Itu benar, lagi pula, kamu dan Xiaotong adalah teman sekelas sebelumnya, jadi kamu bisa membantu dengan memberikan nasihat. Apakah hal itu perlu dilakukan secara mutlak?" Petik 2. Zhao Kuan juga berteriak dengan marah, "Sayang sekali aku harus melakukannya membantumu dengan pekerjaanmu sekarang. Sungguh serigala bermata putih yang tidak berperasaan." Ye Bufan mencibir, "Pertama, aku tidak pernah mengatakan aku memintamu mencarikan pekerjaan untukku. Kedua, kamu ingin membantuku. Orang yang mengambil 200,000 yuan, dan ketiga, saya benar-benar tidak mengenal Anda." Sun Xiaotong berkata, "Ye Bufan, bagaimana Anda berbicara dengan orang yang lebih tua? Anda benar-benar berpikir sangat menyenangkan bahwa Anda sendiri menjadi dekan kehormatan, bukan?" Zhao Kuan melanjutkan, "Itu benar, dekan kehormatan hanyalah sebuah nama. Apa hebatnya itu? Bagaimana dia bisa mendapat penghasilan lebih dari Xiaotong kita?" Petik 2. Ibu Sun Xiaotong berkata dengan tatapan angkuh, "Sama sekali tidak mungkin, Xiaotong. Saya bisa mendapat penghasilan 20.000 yuan sebulan." "Oh, saya mendapat 50.000 yuan sebulan," kata Ye Bufan sambil mengangkat surat penunjukan di tangannya, dan semua orang di ruangan itu tercengang. Surat pengangkatan dengan jelas menyatakan bahwa saya tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk bekerja, dan saya masih bisa mendapatkan penghasilan 50.000 yuan sebulan. Ini hanyalah pekerjaan yang seperti peri. Jadi bagaimana jika Anda mendapat 50.000 yuan sebulan? Anda baru saja mulai bekerja sekarang. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk membeli apartemen di kota Jiangnan?" Pembicaranya adalah sepupu tertua Sun Xiaotong, Zhao Ziping. Dia berkata, "Saya baru saja pergi ke Taman Jiangnan, saya membeli rumah di komunitas dan menghabiskan 2 juta. Diperlukan setidaknya 3 atau 4 tahun untuk membayarnya kepada Anda." Saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih lembut dan tenang. Dia menemukan itu berdasarkan gajinya sepertinya 3 atau 4 tahun. Anda bisa membeli rumah seperti ini dalam setahun. Namun dia sendiri berjuang selama 20 tahun, dan akhirnya mendapatkan hipotek, dan dia masih memiliki banyak pinjaman yang harus dibayar kembali. Rumah ini selalu menjadi modalnya untuk dibanggakan, dan saat ini ia biasa memamerkannya, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa itu seolah-olah hanya sebuah tamparan di wajahnya. Ibu Sun Xiaotong tidak memperhatikan hal ini, dan berkata dengan arogan, "Apakah kamu mendengar itu? Meskipun kamu memiliki pekerjaan yang bagus sekarang, lalu kenapa? Bukannya kamu tidak punya rumah atau mobil? Dengan kondisi seperti kamu bahkan tidak bisa memenuhi persyaratan. Itu tidak sesuai dengan permintaan Xiaotong kami." Pada titik ini, dia menegakkan punggungnya lagi, sepertinya telah mendapatkan kembali rasa superioritasnya di depan Ye Bufan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan kemudian seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala pelayan masuk. Ye Bufan berbalik dan melihat bahwa itu adalah He Zong, kepala pelayan keluarga He. Setelah He Zong melihatnya, dia berkata dengan hormat, "Dr. Ye, apakah nyaman bagi Anda untuk berbicara sekarang?" Ye Bufan berkata, "Katakan padaku, ada apa?" "Itu saja, Dr. Ye, tuanku akan bersiap itu untukmu. Saya membeli rumah dan baru saja menyelesaikan prosedur real estate hari ini. Mengetahui bahwa Anda ada di sini, saya meminta saya untuk mengirimkannya." He Zong berkata dan menyerahkan sertifikat real estate yang telah lengkap dan seikat kunci rumah dengan keduanya tangan. "Dr. Ye, rumahnya terletak di Yunding Villa, itu Villa No. 1. Petik 2. Ibu Sun Xiaotong merasakan wajahnya terbakar. Dia baru saja menertawakan pihak lain karena tidak memiliki rumah, tetapi seseorang segera mengirimnya rumah. Namun dia segera menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tentang komunitas ini sebelumnya, dan kondisinya pasti tidak jauh lebih baik. Dia berkata, "Komunitas macam apa Yunding Villa itu? Pasti tidak populer. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pasti tidak sebagus Taman Jiangnan di Ziping."
Bab 92. Taman Jiangnan, apakah itu semacam komunitas mewah? He Zong tampak bingung. Dia belum pernah mendengar nama komunitas ini. Ada sedikit sarkasme di wajah Ibu Sun Xiaotong, dia bahkan belum pernah mendengar tentang Taman Jiangnan, dan rumah yang dia berikan pasti tidak jauh lebih baik. Dia berkata dengan bangga, pernahkah Anda mendengar tentang komunitas terkenal seperti itu? Taman Jiangnan berada di pusat kota Jiangnan. Pemandangannya indah, lingkungannya indah, dan transportasinya nyaman. 1 meter persegi berharga 20.000 yuan. Keponakan saya baru saja membeli rumah di sana seharga 2 juta. Setelah mendengar apa yang dia katakan, He Zong tertawa terbahak-bahak. Pantas saja dia belum pernah mendengar tentang Taman Jiangnan. Ternyata hanya komunitas biasa. Apakah 2 juta mahal? Bukankah 2 juta mahal? Ibu Sun Xiaotong terus mengatakan sesuatu, tapi He Zong mengulurkan tangan dan mengeluarkan tanda terima pembayaran dari tas dokumennya. Ini yang baru saja kuberikan pada Ye, the total pajak dan biaya yang dibayarkan pas saat mengurus tata cara rumah adalah 5 juta. Setelah mendengar nomor yang dia laporkan, semua orang hanya bisa menghela nafas. Biayanya 5 juta untuk membayar pajak. Itu rumah pasti berharga, berapa harganya? Baru saja, He Zong hanya tidak ingin orang meremehkan rumah pemberian tuannya, jadi dia mengeluarkan stempel pajak. Melirik ke arah Ye Bufan, dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, jadi dia melihat orang-orang di depannya dan melanjutkan, rumah yang diberikan tuanku kepada Tuan Ye berada di puncak Gunung Yunding. Harganya 100 juta koin Huaxia belum lama ini difoto, dan sekarang 50 juta lagi telah dihabiskan untuk dekorasi. Apakah menurut Anda ini populer atau tidak? Ibu Sun Xiaotong membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang sangat bodoh. Mereka membeli rumah seharga 100 juta yuan, menghabiskan 50 juta untuk dekorasi, dan membayar pajak 5 juta. Sekarang mereka telah memberikannya kepada Ye Bufan. Betapa besarnya ini. Mereka ingin mempertanyakannya, tapi kwitansi pajak 5 juta ada di sana, membuktikan bahwa itu semua benar. Ternyata He Changqing meminta He Tianqi untuk mencari tahu apa kekurangan Ye Bufan, dan He Jiahao menyumbangkan kedua tangannya sebagai biaya pengobatan untuk perawatan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Ketika mengetahui bahwa Ye Bufan dan Ouyang Lan tidak punya tempat tinggal, lelaki tua itu segera mengeluarkan villa nomor 1 di Gunung Yunding yang rencananya akan dia nikmati. He Zong baru saja menyelesaikan prosedur rumah. Ketika He Tianqi melihat momen WeChat Ye Bufan, dia segera memintanya untuk mengirimkan prosedur dan kunci real estate. He Zong mengabaikan orang-orang itu, dengan hormat menyapa Ye Bufan dan pergi. Sekarang mata semua orang berubah ketika mereka melihat Ye Bufan, jika tidak, apartemen ini saja bisa menjadikannya miliarder. Ruangan itu hening beberapa saat, ada yang tidak puas, ada yang iri, dan ada yang cemburu. Ada juga orang yang ingin menyenangkan hati Ye Bufan, seperti Ibu Sun Xiaotong. Jika dia bisa menjadikan miliarder muda sebagai menantunya, keluarga Sun akan makmur di masa depan, namun, dia mengejek Ye Bufan satu demi satu, ingin menyenangkan tetapi merasa malu. Saat dia ragu-ragu, pintu terbuka lagi, dan pria lain yang tampak seperti pengurus rumah tangga masuk dari luar. Saat dia memasuki pintu, hati semua orang terangkat kembali. Xie Donglin mengirimkan surat penunjukan sebagai dekan kehormatan, dan He Zonglai mengirimkan properti senilai lebih dari 100 juta. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah itu juga hadiah? Ketika pria itu masuk dan melihat Ye Bufan, dia bergegas ke depan dan berkata dengan sopan, Dr. Ye, tolong perkenalkan diri Anda. Saya Tang Seng, pengurus rumah tangga keluarga Tang. Saya di sini untuk mengantarkan mobil ke Dr. Ye di perintah tuannya. Setelah itu, dia sebuah kunci mobil diantarkan. Saya pikir itu mobil bagus, tapi ternyata mereknya tidak berharga. Pembicaranya adalah sepupu Sun Xiaotong, Sun Xiaomei, yang bekerja sebagai tenaga penjualan di toko 4S di kota Jiangnan. Melihat Ye Bufan mendapatkan pekerjaan bagus dengan gaji tahunan 600.000 yuan dan properti senilai lebih dari 100 juta yuan,
apakah pria ini bisa menjadi pacar Sun Xiaotong atau tidak, itu sudah cukup membuatnya gila karena cemburu. Sekarang dia melihat logo yang tidak dia kenali di kunci mobil, dia mengira itu pasti mobil domestik yang tidak bermerek, jadi dia langsung melompat keluar dan mengolok-oloknya. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Tang Seng segera menjadi gelap, dan dia berbalik dan berkata, "Kamu bilang ini mobil tanpa nama." Petik 2. Benarkah? Sun Xiaomei berkata dengan ekspresi bangga, "Jangan bahkan berpikir untuk berbohong kepadaku, memberitahumu bahwa aku tetapi ketika saya bekerja di toko 4S, saya tahu semua merek mobil seperti Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, dan Maserati." Tang Seng berkata dengan nada menghina, "Bagaimana truk sampah yang Anda sebutkan itu dibandingkan dengan mobil pemberian tuanku?" Sun Xiaomei berkata tidak yakin, "Apa maksudmu dengan ini? Jika Lamborghini dan Maserati sama-sama truk sampah, lalu apa mobilmu?" Dia mengatakan ini secara agresif dan dengan momentum yang besar, berpikir bahwa tidak ada yang tidak dia ketahui merek mobil mewah. Benar-benar bodoh. Tang Seng tersenyum menghina, "Mobil yang diberikan pemilikku adalah Pagani, merek supercar Italia yang terkenal. Mobil sport merek ini disebut barang mewah di antara supercar." Petik 2. Tidak mungkin, saya juga punya logo Pagani. Yang pernah saya lihat sebelumnya berbeda dengan yang ada di kunci mobil Anda. Petik 2. Ini adalah edisi terbatas yang khusus dibuat oleh Pagani untuk China, jadi logonya tentu saja berbeda. Tang Seng berkata, "Baru tahun ini, Pagani disesuaikan khusus untuk pasar Cina. 4 mobil sport edisi terbatas dibeli. Mereka diberi nama Baxia, Yasui, Kiki, dan Suani. Setiap mobil hanya ada satu, dan setiap mobil juga memiliki logo uniknya sendiri. Keempat, mobil tersebut semuanya diberi nama menurut nama naga putra ke-9, dan mobil ini Suani adalah putra naga ke-5. Harga resmi barekar mobil ini adalah 30 jutaan. Nanti pemilik saya menambahkan banyak konfigurasi seperti pengenalan sidik jari, dan harga akhir adalah 50 juta, bagaimana bisa dibandingkan dengan mobil bermerek lain yang Anda sebutkan?" Petik 2. Saya, Sun Xiaotong dan anggota keluarganya semakin terkejut. Gelombang yang disebabkan oleh sertifikat real estate tadi telah belum surut, dan kini ada update lagi. Belum lama ini, mereka ditertawakan orang karena tidak punya rumah, mobil, atau pekerjaan, namun dalam sekejap wajah mereka bengkak. Dia menjadi presiden kehormatan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Dia memperoleh gaji tahunan sebesar 600.000 yuan tanpa melakukan apapun. Rumahnya adalah villa super mewah senilai lebih dari 100 juta yuan, dan mobilnya adalah mobil super mewah edisi terbatas global. Mereka bahkan tidak bisa mengenali logonya. Tang Seng mengabaikan orang-orang itu dan berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, "Dr. Ye, silakan ikut saya ke mobil ini untuk melakukan pengenalan sidik jari. Anda tidak perlu membawa kunci saat keluar nanti." Petik 2. Oke, aku akan mengikutimu. Keluarlah dan lihatlah. Petik 2. Perkenalan Tang Seng barusan membangkitkan minatnya dan ingin melihat seperti apa mobil super mewah itu. Ketika mereka keluar dari hotel, mereka melihat sekelompok orang berkumpul mengelilingi sebuah mobil untuk menonton. Meskipun orang-orang tersebut tidak mengenali merek mobil tersebut, mereka juga tahu bahwa itu adalah mobil mewah yang sangat mahal. Mereka hanya berani melihat melakukannya dari jarak jauh tetapi tidak berani mengandalkannya terlalu dekat. Tang Seng membawa semua orang ke mobil dan melihat bahwa itu adalah mobil sport biru dengan hidung berbentuk baji, desain pintu sayap camar, kabin kaca berbentuk tetesan air, bodi serat karbon, dan lukisan totem naga di kedua sisinya, terlihat mewah dan mendominasi, mewah dan penuh nuansa teknologi. Dia mengaktifkan sistem identifikasi mobil, berbalik dan berkata kepada Ye Bufan, "Tuan Ye, tolong konfirmasi identitas Anda." Petik 2. Ye Bufan mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menekannya pada pembaca sidik jari, dan melihat kilatan lingkaran cahaya yang menawan di seluruh mobil. Identitas tuannya secara resmi dikonfirmasi. Bab 93. Setelah menyerahkan mobil, Tang Seng meninggalkan Hotel Jiangnan. Setelah kembali ke kamar,
keluarga Sun tidak lagi mempedulikan pengekangan apapun. Dalam menghadapi kekayaan yang sangat besar, mereka selalu menjejalkan martabat mereka ke dalam selangkangan. Ibu Sun Xiaotong berkata kepada Ye Bufan dengan wajah tersanjung, "Xiao Ye, keluarga kami tidak keberatan dengan masalah antara kamu dan Xiaotong, dan kami sepenuhnya setuju dengan itu." Ayah Sun Xiaotong menindaklanjuti dan berkata, "Iya, karena aku melihatmu pada saat itu. Aku merasa kamu dan Xiaotong seperti pasangan, kalian terlihat sangat sempurna satu sama lain." Pada saat ini, mata Sun Xiaotong berbinar ketika dia melihat ke arah Ye Bufan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling miskin di kelasnya adalah Wan, tapi sekarang dia telah berkembang seperti ini. Entah itu pekerjaan atau mobil real estate, ini cukup membuatnya gila, dan dia bisa membuatnya menikah dengannya hanya dengan mengambil salah satu dari mereka. Kerabat lainnya semuanya tampak tersanjung dan terus mengirimkan ucapan selamat dan berkah kepada Sun Xiaotong. "Xiaotong, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang baik. Xiaotong, ketika kamu menjadi kaya, jangan lupa untuk menjaga kami saudara." Bibinya langsung datang dan berkata, "Xiaotong, kamu dapat berbicara dengan Xiao Ye nanti dan menyelesaikan pekerjaan pamanmu." Sun Xiaotong berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, Bibi, kamu baru saja melihatnya." Dan Xiao Fan baru saja mengatakan bahwa dia diminta pergi ke rumah sakit Jiangnan untuk menjadi pengawas logistik. Ini tentang sesuatu. Ayah Sun Xiaotong berkata kepada Ye Bufan, "Xiao Fan, masalah ini sudah diselesaikan. Ketika kamu punya waktu, undang keluargamu keluar dan mari kita bertemu untuk makan malam." Ye Bufan menatap semua orang dengan dingin, berkata, "Apa yang sudah diselesaikan? Apakah saya mengatakan bahwa saya menyetujui pernikahan ini?" Seluruh hadirin terdiam. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Ye Bufan tidak membuat pernyataan apapun dari awal hingga akhir, dan itu sepenuhnya hanya angan-angan mereka. Senyuman di wajah Sun Xiaotong membeku sesaat. "Ye Bufan, apa maksudmu? Apakah aku tidak layak untukmu?" Petik 2. Ye Bufan berkata, "Kamu benar, kamu tidak layak untukku." Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya, aura wanita ini sangat berantakan, setidaknya dia seukuran 4 atau 5 pria, dan dia kekurangan energi, dia jelas telah melakukan aborsi belum lama ini. Sebagai orang yang terlahir kembali, bagaimana dia bisa menyukai wanita dengan kehidupan yang korup? Jika Qin Cucu tidak datang, dia pasti sudah lama pergi, dan dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan orang-orang ini. "Ye Bufan, kamu bertindak terlalu jauh." Zhao Kuan melangkah maju dan berteriak, "Kami Xiaotong pasti memiliki ketampanan, sosok yang baik, dan pekerjaan yang bagus. Tidak mungkin dia layak untukmu. Itu benar, jangan lakukan itu. Saya kira kamu tidak memilikinya. Beberapa dolar sudah cukup, Xiaotong kami adalah gadis baik yang sulit ditemukan." Semua orang di ruangan itu membicarakannya, dan Ibu Sun Xiaotong melangkah maju dan berkata, "Saya minta maaf kepada Xiaotong cepat, aku menasihatinya, aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk menyesal." "Tidak perlu, simpan kesempatan ini untuk dirimu sendiri." Ye Bufan sangat muak, siapa orang-orang ini? Mula-mula dia memandang rendah dirinya sendiri, kemudian mencoba menipu uangnya dengan bekerja. Ketika dia melihat bahwa dia kaya, dia segera berlari ke arahnya dan berlutut dan menjilatnya. Sekarang dia sombong dan sombong. Sun Xiaotong berkata dengan marah, "Jangan pergi terlalu jauh. Kamu hanyalah anak miskin dari pedesaan. Meskipun kamu punya banyak uang sekarang, aku tidak percaya kamu bisa menemukan pacar yang lebih baik dariku. Kamu ingin menjadi seperti itu, mencari pacar itu mudah, dan kamu tidak akan pergi kencan buta." Petik 2. Ini tidak mungkin. Kami, Xiaotong, juga karyawan grup Qin dan cantik. Di mana kita dapat menemukan kondisi sebaik itu? Bagaimana kamu masih tidak tahu bagaimana cara menghargai? Petik 2. Jika kamu memiliki kemampuan, temukan gadis yang lebih baik dari Xiaotong dan biarkan kami membuka mata. Petik 2. Siapa ingin membuka mata kita? Kalau begitu mari kita lihat. Suara yang jelas dan manis terdengar di pintu kamar. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat sosok Anggun masuk dari luar.
Itu adalah Qin Cucu, putri tertua dari keluarga Qin. Ruangan menjadi hening sejenak, dengan wajahnya yang cantik, temperamennya yang mulia, dan tubuhnya yang lebih seksi dari supermodel internasional. Qin Cucu membuat semua orang di keluarga Sun kewalahan dengan momentumnya begitu dia muncul. Mereka tidak menyangka ada wanita cantik di dunia ini. Meskipun Sun Xiaotong hanya seorang penjual kecil, dia juga mengenal presiden grupnya. Dia segera melangkah maju dengan gugup dan berkata, "Tuan Qin, mengapa Anda ada di sini?" Petik 2. Pacar saya sedang kencan buta, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Qin Cucu berkata dengan bercanda. Dia melirik ke arah Ye Bufan, lalu mengulurkan tangan dan memeluk lengannya, menekan dadanya erat-erat ke lengan itu. Pacarku sedang kencan buta, kemarilah dan lihatlah. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, pasti akan menimbulkan ejekan yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, ruangan itu benar-benar sunyi. Karena semua orang telah menyadari identitas orang di depan mereka, wanita tertua dari keluarga Qin dan wakil presiden grup Qin jauh lebih tinggi daripada Sun Xiaotong dalam hal posisi dan status. Yang terpenting adalah wanita dengan status bangsawan itu sebenarnya adalah pacar Ye Bufan, dan sepertinya dia berinisiatif untuk mengkhianatinya. Sun Xiaotong benar-benar tercengang sekarang, saat dia menghadapi Ye Bufan barusan, dia masih memiliki rasa superioritas di hatinya, berpikir bahwa dia cukup cantik untuk menandinginya. Tapi Qin Cucu menghancurkannya begitu dia muncul. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Dia dianggap cantik di depan orang biasa, tetapi di depan burung phoenix yang bangga ini, dia hanya bisa menjadi ayam kampung yang membosankan. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di belakangnya, yang langsung kehilangan keberanian untuk berteriak. Ye Bufan mengabaikan orang-orang ini dan berkata kepada Qin Cucu, "Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah ini terlalu lambat? Bukankah aku harus berdandan bagus? Kalau tidak aku tidak akan bisa melihat bibiku." Nanti, Qin Cucu benar-benar khawatir sebelum keluar. Dia berdandan dengan hati-hati dan lebih serius dari sebelumnya. Dikatakan bahwa menantu perempuan yang jelek takut bertemu dengan mertuanya, dan menantu perempuan yang cantik ini hukumnya sama. Memikirkan untuk bertemu ibu Ye Bufan nanti, aku selalu merasa sedikit gugup. Melihat kedekatan kedua orang itu, Sun Xiaotong mengertakkan gigi karena kebencian. Bukankah menipu seseorang untuk memiliki pacar cantik dan pergi kencan buta? Oke, ayo pergi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meraih tangan Qin Cucu dan mereka berdua hendak meninggalkan kamar pribadi. Pada saat ini, ayah Sun Xiaotong bereaksi dan menghalangi jalan mereka. "Tunggu sebentar, jangan pergi dulu." Ye Bufan mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada hal lain?" Ayah Sun Xiaotong berkata, "Xiao Ye, tidak peduli apakah kamu dan Xiaotong berhasil atau tidak, kamu tetap harus membayarnya, makanan hari ini. Apakah kamu siap? Ini adalah hotel bintang 5, dan dia baru saja memesan 16 hidangan, semuanya merupakan hidangan khas. Harga setiap hidangan setidaknya 3 digit, dan total biaya hidangan lebih dari 10.000 yuan. Itu bukan yang terpenting. Dia hanya melihat sekilas menunya. Sebotol Malte tahun 2015 harganya 10.000 yuan. Dia hanya memesan 6 botol sekaligus, totalnya 60.000 yuan. Dengan kata lain, harga makanan tadi lebih dari 70.000 yuan. Jika Ye Bufan pergi, siapa yang akan membayarnya? Dan menurutnya, pemuda di depannya ini sudah kaya raya, dengan mobil mewah dan villa, jadi dia tidak perlu peduli dengan uang makan yang sedikit itu. Tanpa diduga, Ye Bufan hanya tersenyum dingin, "Kapan aku bilang aku akan mentraktirmu makan malam?" Dia benar-benar tidak peduli dengan makanan sekecil itu sekarang, tapi keluarga Sun Xiaotong jelas menggunakan kencan buta untuk menjadi kaya. Jika memang begitu masih orang yang sama seperti sebelumnya. Aku akan dimakan oleh keluarga ini hari ini. Bagi orang-orang seperti itu, mereka harus diberi pelajaran. Bab 94. Pada saat ini, semua orang di keluarga Sun benar-benar tercengang. Melihat ke belakang, Ye Bufan tidak mengatakan bahwa dia ingin mentraktir mereka makan malam dari awal hingga akhir. Dia memesan makanan dan meminta anggur, dan dia tidak punya apa-apa hubungannya dengan mereka.
Tapi uang makan mahal seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Ye Bufan, tapi bagi mereka itu adalah angka yang sangat besar. Anak muda, kamu tidak bisa mengatakan ini. Ayah Sun Xiaotong mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Qin Cucu, kamu bisa menilai gadis ini. 2 orang sedang kencan buta. Tidak terlalu mahal bagi seorang pria untuk membayarnya, makan, kan? Yang dia maksud adalah membangkitkan resonansi Qin Cucu terlebih dahulu. Selama wanita cantik di depannya mengangguk, Ye Bufan pasti akan membayar makanannya karena ketampanan. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya, jadi makanan ini hanya bisa dianggap sebagai uang kembalian. Melihat dalam benaknya, Ye Bufan tersenyum dingin, saya memang di sini untuk kencan buta. Itu benar, tapi saya tidak memiliki kewajiban untuk mentraktir seluruh keluarga Anda makan. Selain itu, Anda tidak tahu tentang apa makanan ini. Anda memesan makanan, Anda meminta Mautei yang berusia 15 tahun, apa hubungannya ini dengan saya? Dan pria botak itu, yang bahkan tidak mendapatkan pekerjaan, meminta 200.000 yuan untuk melakukan pekerjaan untuk saya. Apa yang dipikirkan An? Kamu sendiri yang mengetahuinya. Jadi kamu bisa mewujudkan impianmu sendiri dan membayar makanan yang kamu pesan. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, dan Sun Xiaotong tiba-tiba menjadi cemas. Zhao Ziping berteriak, ya, berhenti di sini. Wajar jika seorang pria mentraktirmu makan. Jangan berpikir itu masalah besar hanya karena kamu punya uang. Sepupuku adalah seorang gangster. Kamu harus membayar makanannya hari ini, kalau tidak, tidak akan ada harapan. Keluar dari sini. Ye Bufan berhenti dan berkata dengan wajah tegas, benarkah? Lalu aku ingin melihat bagaimana kamu mencegahku keluar. Petik 2. Ye Bufan, jangan berpikir aku membuatmu takut, sekarang aku akan menelepon sepupuku. Ketika dia datang, akan terlambat bagimu untuk menyesal. Mendengar kata-katanya, keluarga Sun Xiaotong segera menjadi energi. Bagaimana kalau kamu punya uang? Bagaimana jika Anda mengenal Presiden Grup Qin? Saat bertemu orang yang main-main di jalan, Anda tetap harus menundukkan kepala. Cepat dan telepon. Orang seperti ini perlu ditunjukkan betapa kuatnya dia. Petik 2. Ya, kita harus menelepon seseorang. Orang seperti ini harus ditunjukkan betapa kuatnya dia. Kalau tidak, dia benar-benar mengira dia akan masuk surga. Karena cucu hadir, Sun Xiaotong tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ye Bufan sama sekali tidak menganggap serius ancaman orang-orang ini. Dia memandang Zhao Ziping dan berkata, jika aku ingin mengalahkanmu, cepatlah, tapi aku sedang terburu-buru. Petik 2. Kamu, oke, kamu tunggu, kamu pikir aku membuatmu takut, kan? Aku akan menelepon sekarang. Zhao Ziping berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Pada saat ini, ada ledakan langkah kaki yang kacau, di luar pintu, lalu selusin orang berpenampilan gangster masuk dari luar yang di depan adalah seorang Mohawk yang diajar oleh Ye Bufan. Setelah melihat rambut Mohichan, Zhao Ziping tiba-tiba menjadi bersemangat, sepupu, saya baru saja akan menelepon Anda, tetapi Anda tiba-tiba membawa seseorang ke sini. Anak ini tidak memberi saya uang untuk makan. Anda harus memberi saya pelajaran. Dia, petik 2. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Mohichan gemetar ketakutan ketika dia melihat Ye Bufan, buru-buru berdiri di samping, dan kemudian berteriak dengan suara rendah, diam, pemimpin kita ada di sini. Sebelum Zhao Ziping dan yang lainnya bisa membayangkan mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat para gangster ini berdiri di kedua sisi untuk memberi jalan, dan kemudian Ma Jiuye, pemimpin distrik Dongcheng, masuk dengan cepat dari luar. Hanya saja Ma Jiuye saat ini tidak terlihat seperti naga besar di masa lalu, malah dia menurunkan alisnya dan berlari ke arah Ye Bufan. Tuan Ye, Anda datang ke sebuah hotel kecil untuk makan malam. Mengapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu agar saya dapat menjamu Anda secara pribadi? Petik 2. Ternyata restoran Jiangnan adalah miliknya. Setelah orang ini diperlakukan dengan patuh terakhir kali, dia diambil alih oleh Tang lagi. Feng memberinya pelajaran keras. Hari ini saya mendapat kabar bahwa Ye Bufan sedang makan di sini, jadi saya segera bergegas bersama orang-orang,
karena takut saya akan menyinggung perasaan pria ini dengan sedikit kelalaian. Ye Bufan sedikit terkejut, kamu membuka restoran ini. Industri kecil, industri kecil. Ma Jiuye berkata dengan wajah tersanjung, orang-orang di sini benar-benar buta, mereka berani membiarkan Tuan Ye masuk. Jika kamu makan malam di kamar pribadi biasa, saya akan segera mengubahnya menjadi kamar pribadi VIP terbaik untuk Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berteriak kepada manajer hotel di sebelahnya, apakah kamu mendengar itu? Buka kamar pribadi VIP khusus saya segera dan masuk. Makanan terbaik, anggur terbaik. Pada saat ini, Sun Xiaotong dan anggota keluarganya semuanya berubah menjadi patung, terutama Zhao Ziping, yang benar-benar ketakutan. Baru saja, dia ingin mencari sepupunya untuk menakut-nakuti orang, namun ternyata kakak tertua sepupunya, Ma Jiuye yang terkenal di kota Jiangnan, diperlakukan seperti cucu di depan orang lain. Saya yakin jika Ye Bufan mengucapkan sepatah kata pun sekarang, seluruh kaki Ma Jiuye akan patah tanpa ragu-ragu. Kontras yang sangat besar ini membuat mereka semua tetap diam, bahkan tidak berani berbicara, karena takut menimbulkan ketidakpuasan Ye Bufan. Ma Jiuye mengeluarkan cek lagi dari sakunya dan berkata, saya menyinggung Tuan Ye dengan tidak membuka mata terakhir kali. Ini 5 juta, yang merupakan sedikit kompensasi. Tolong jangan tidak menyukainya. Petik 2. 5 juta. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Bufan mengambil cek itu, mengulurkan 2 jari untuk menjentikkannya, lalu kembali ke Sun Xiaotong dan berkata, saya memiliki deposit 7 digit sekarang. Pada saat ini, wajah Sun Xiaotong terbakar, dan dia ingin untuk merangkak ke celah-celah di tanah. Ayo, itu benar-benar sebuah tamparan di wajah. Katanya dia tidak punya rumah, tapi ternyata villa nomor 1 di Yundingshan. Katanya dia tidak punya mobil, tapi ternyata supercar edisi terbatas. Dia bilang tidak punya rumah. Saya tidak punya pekerjaan, tapi ternyata dia adalah direktur rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangnan. Dia bilang dia tidak punya pacar, dan kakak laki-lakinya. Bos berinisiatif untuk mengejarnya dan mengatakan bahwa dia tidak punya deposit 7 digit dalam sekejap mata, saudara laki-laki terkemuka menawarinya dengan kedua tangan. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang anak laki-laki malang yang tidak pernah dia sukai sebelumnya tiba-tiba melayang ke langit dan berada di luar jangkauannya. Ma Jiuye tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat Ye Bufan berbicara dengan Sun Xiaotong dan yang lainnya, dia mengira mereka adalah teman bersama. Dia segera berbalik dan berkata kepada manajer, singkirkan semua piring dari meja ini dan taruh meja lain untuk teman Tuan Ye. Oke, kalau begitu semuanya gratis. Saya tahu, bos. Manajer setuju dan berbalik untuk melakukannya, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan yang mengangkat tangannya. Tuan Ye, apakah Anda tidak puas dengan hal lain? Ma Jiuye berkata dengan wajah tersanjung. Tidak perlu membayarnya. Orang-orang ini bisa makan sebanyak yang mereka mau. Mereka tidak mampu membeli 1 sen pun. Jika mereka tidak mampu, biarkan mereka membersihkan toilet. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan kin cucu dari tasnya tanpa henti. Ma Jiu telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Tidak hanya orang-orang ini bukan teman Tuan Ye, tetapi mereka juga membuat Tuan Ye tidak bahagia. Untuk sesaat, wajahnya langsung berubah dingin, dan dia berkata kepada manajer dengan wajah cemberut, apakah kamu mendengar itu? Segera bayar tagihan kepada orang-orang ini, dan jika mereka kehilangan 1 sen, biarkan mereka membersihkan toilet. Sun Xiaotong dan keluarganya langsung tercengang, begitulah yang dikatakan Ma Jiuye. Jika tidak membayar pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Zhao Ziping menolak menyerah dan berkata kepada Mo Hichan, sepupu, tolong bicara dengan Tuan Jiu. Kamu harus meminta uang untuk makan malam dari pria bernama Ye. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar oleh Mo Hichan. Dia menendang kakinya ke tanah dan berkata, kentut, Tuan Ye juga orang yang bisa membuat Anda melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab. Jika Anda ingin mati, pergilah dan mati sendiri, jangan bawa saya bersamamu. Saat ini, mata keluarga Sun penuh dengan keputusasaan. Bab 95,
Setelah Ye Bufan keluar, dia membawa Qin Cucu ke pintu hotel. Ouyang Lan sedang duduk di bawah pohon besar, menunggu kabar tentang dia, ketika dia melihat dua orang itu berdiri. Melihat Qin Cucu, dia berkata, "Nak, apakah ini gadis yang kamu ajak kencan buta?" "Sudah kubilang, gadis pada akhirnya pasti baik. Lihat betapa cantiknya anak ini, seperti peri." "Ye." Bufan berkata, "Bu, ini adalah pacar Qin Cucu yang kubilang sebelumnya. Dia sama sekali bukan orang yang melakukan kencan buta." Saat bertemu orang tuanya untuk pertama kalinya, Qin Cucu sangat gugup, memegang sudut dari pakaiannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan malu-malu, "Halo, Bibi, namaku Qin Cucu, adalah pacar Xiao Fan." Dia benar-benar pacar Xiao Fan. Ouyang Lan memegang tangan Qin Cucu, matanya penuh kasih sayang, dan dia sangat senang. Kemudian dia berkata dengan sedikit khawatir, "Xiao Fan, apakah kamu yakin tidak berbohong kepada ibu?" Ye Bufan berkata, "Tentu saja aku tidak berbohong kepadamu, ini pacarku." "Hebat, sangat hebat." Ouyang Lan berkata lagi. Dia berkata dengan nada mencela, "Anak nakal, kamu tidak memberitahu ibu sebelumnya bahwa kamu punya pacar yang baik, jadi aku berkeliling mengatur kencan buta untukmu. Sudah kubilang. Tapi kamu tidak percaya padaku." Ye Bufan berkata, "Bu, ikuti saja aku. Aku sudah berlari lama sekali, jadi aku lapar sekarang. Ayo makan siang bersama." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga pergi ke ruang VIP pribadi. Kamar yang ditata oleh Ma Jiuye. Ruangan ini tidak terlihat terlalu besar, namun didekorasi dengan sangat mewah. Umumnya tidak dibuka untuk umum sama sekali. Ye Bufan menolak hidangan yang diatur oleh Ma Jiuye dan memesan beberapa makanan favorit ibunya, lalu mereka bertiga duduk untuk makan bersama. Ouyang Lan memandang Qin Cucu, dan semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya, dia merasa bahwa dia mudah didekati, dan Qin Cucu tidak lagi gugup seperti sebelumnya, dan mereka berdua berbicara dengan gembira. Saat ini, ponsel di saku Ye Bufan berdering, itu adalah panggilan Guan Dongping. Setelah panggilan tersambung, Guan Dongping berkata dengan cemas, "Bos, saya telah memanggil semua pekerja sesuai dengan instruksi Anda, tetapi orang-orang ini tidak berani memasuki komunitas Sanadu. Mengapa Anda tidak datang?" Ye Bufan menelepon Guan Dongping dan memintanya untuk mengatur pekerja untuk memasuki komunitas untuk konstruksi hari ini. "Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Qin Cucu dan Ouyang Lan, "Cucu, ibu, kamu makan dulu, ada yang harus aku urus." Ouyang Lan tersenyum dan berkata, ayo pergi, dengan Cucu menemaniku, kita bisa pergi kemanapun kamu suka." Ye Bufan berkata sambil meringis, "Kamu tidak menginginkan anak laki-laki sekarang karena kamu memiliki menantu perempuan." Qin Cucu berkata, "Pergi dan lakukan pekerjaanmu, tunggu sebentar. Aku mengajak bibiku berbelanja, dan dia menyerahkannya padaku hari ini." Petik 2. Dia adalah gadis yang sangat cerdas dan tahu bahwa Ye Bufan sangat berbakti dan selama dia menghasilkan Ouyang Lan senang, dia bisa menempati tempat di hati pria ini. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, dan begitu dia keluar dari kamar pribadi, dia melihat Ma Jiuye mendatanginya dengan nada menyanjung. "Tuan Ye, apakah Anda memerlukan yang lain?" "Tidak, saya punya sesuatu untuk dilakukan." Ye Bufan berkata sambil berjalan ke depan, "Di mana orang-orang itu? Bagaimana kabarnya?" "Tuan Ye, Anda baru saja meninggalkan mereka, kami mulai berdebat tentang uang untuk makan." Pada akhirnya, semua orang melakukan pembayaran AA, hampir tidak mengumpulkan uang, dan pergi begitu saja dari sini. Ma Jiuye kemudian berkata dengan nada menyanjung, "Apakah orang-orang itu menyinggung perasaanmu? Apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk pergi ke sana? Beri mereka pelajaran." Ye Bufan melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, ini pelajaran bagi mereka." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Hotel Sui Jiangnan, masuk ke Pagani edisi terbatas, dan bergegas menuju komunitas surga. Begitu masuk ke dalam mobil, ia merasakan tenaga kuda yang super bertenaga. Layak menjadi produk mewah di kalangan supercar. Hanya dengan menginjak pedal gas,
ia melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari tali. Akselerasi dari 100 meter hingga 100 meter sungguh menakjubkan. 20 menit kemudian, saya sampai di depan komunitas Sanadu. Saat ini ratusan pekerja sudah berkumpul di sini, dan Guan Dongping berusaha keras untuk mengatakan sesuatu kepada semua orang. Melihatnya keluar dari mobil, Guan Dongping langsung berlari menghampiri. Melihat Pagani ini, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan kemudian dia berbisik, "Bos, semuanya tidak mudah ditangani. Semua orang takut dengan apa yang terjadi sebelumnya dan tidak berani memasuki komunitas." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Apakah di sana apakah ini bisa diselesaikan dengan cepat?" Guan Dongping berkata, "Cara terbaik adalah menaikkan gaji setiap orang. Saya telah melipat gandakan gaji sebelumnya." Dia sudah memiliki rencana awal tentang bagaimana menghadapinya, tapi itu adalah sayang sekali dia bukan bos lagi. Saya tidak punya hak untuk memutuskan hal-hal seperti kenaikan gaji seperti ini. Saya mengerti. Ye Bufan menghampiri para pekerja ini, "Perkenalkan diri Anda, nama saya Ye Bufan, dan saya bos baru Anda. Sekarang kami membutuhkan semua orang untuk memasuki komunitas dan menyelesaikan proyek yang tersisa." Salah satu pekerja berjalan keluar. Pria berjanggut berusia 30-an itu jelas merupakan pemimpin yang dipromosikan oleh orang-orang ini. "Bos, tidak ada masalah bagi kami orang untuk bekerja, tapi komunitas ini terlalu jahat. Beberapa orang telah meninggal, semua orang keluar hanya untuk mencari nafkah. Ada orang tua dan anak kecil di keluarga. Jika terjadi sesuatu, seluruh keluarga akan hancur." Ye Bufan berkata, "Saya hanya akan memberitahu Anda 2 poin. Pertama, tempat ini telah ditangani oleh para ahli dan tidak ada masalah. Jika Anda tidak percaya, saya bisa masuk bersama Anda. Kedua, mulai hari ini, gaji setiap orang akan menjadi saudara Guan akan menggandakan kenaikan berdasarkan promosinya. Jika ada yang mengalami situasi yang tidak terduga, saya akan membayar 10 juta. Mata para pekerja yang hadir semuanya cerah. Bos baru juga murah hati. Guan Dongping sudah menaikkan gajinya sebelumnya 3 kali lipat. Jika digandakan lagi, akan dinaikkan 6 kali lipat. Dengan kata lain, bekerja di sini selama 1 bulan setara dengan bekerja selama 6 bulan di tempat lain. Yang terpenting jika terjadi sesuatu, keluarga tersebut masih bisa terlindungi. Kompensasi sebesar 10 juta yuan sudah cukup bagi keluarga biasa seperti mereka untuk bertahan hidup beberapa kali seumur hidup. Pria berjanggut itu berkata, "Tuan Ye, apakah yang Anda katakan itu benar?" "Tentu saja benar. Saya akan segera menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir saya akan menarik kembali kata-kata saya." Petik 2. Baiklah, Tuan Ye, ayo saya lakukan bersama Anda. Seperti kata pepatah, pasti ada pria pemberani yang mendapat imbalan besar. Setelah menerima janji Ye Bufan, para pekerja sepakat serentak, lalu berkemas alat mereka dan memasuki masyarakat. "Hei, kenapa aku merasa tempat ini berbeda dari sebelumnya? Kelihatannya jauh lebih hangat." Petik 2. Tidak hanya jauh lebih hangat, tapi juga sangat nyaman. Dulu, ketika aku sampai di sini, rambutku berdiri dan seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Setelah melihat perubahan di komunitas Sanadu, semua orang percaya bahwa Ye Bufan tidak berbohong kepada mereka, dan bahwa tempat itu memang telah ditangani oleh para ahli. Dataran Guandong merupakan pengembang yang memulai dari bawah dan memiliki kemampuan organisasi yang kuat. Tak lama kemudian para pekerja ini berada di posisinya masing-masing dan sibuk di masyarakat. Ye Bufan tidak pergi dengan tergesa-gesa, melainkan duduk di atas batu di tengah komunitas. Setelah beberapa saat, Guan Dongping hampir sibuk dan kembali ke sisinya. "Bos, apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Guan Dongping bertanya dengan suara rendah. Ye Bufan berkata, "Tentu saja, saya sudah mengatakan bahwa mulai sekarang tempat kita akan menjadi komunitas paling mewah di Jiangnan, tidak ada yang lain." Petik 2. Saya lega tentang ini. Guan Dongping menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Bos, menurut permintaan terakhir Anda, sejumlah besar uang akan diinvestasikan untuk menyelesaikan komunitas ini sepenuhnya.
Bab 96. Ye Bufan bertanya, berapa banyak lagi yang dibutuhkan? Guan Dongping berkata, menurut rencana saya sebelumnya, saya masih membutuhkan 300 juta koin Huaxia. Menurut permintaan terakhir Anda, bos, setidaknya diperlukan 500 juta koin Huaxia. Setelah itu Ye Bufan mengambil alih komunitas Sanadu, mengemukakan pendapatnya sendiri di banyak tempat, dan pada saat yang sama menggandakan gaji para pekerja, yang langsung menaikkan biaya. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya masih memiliki dana 200 juta. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Saya akan memikirkan cara untuk menggunakan sisa uang itu. Petik 2. Guan Dongping berkata, bos, jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini dari rantai modal, cara terbaik adalah memanfaatkannya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membuka saluran penjualan. Selama rumah kita mulai terjual, dana akan segera mengalir kembali. Saya bisa konsentrasi menyelesaikan beberapa rumah di komunitas dan kemudian segera menjualnya, atau saya juga dapat membeli terlebih dahulu beberapa rumah di luar rencana. Ye Bufan berkata, tidak perlu. Kami tidak menjual satu pun rumah kami sekarang. Kami akan menjualnya secara kolektif setelah semuanya selesai. Petik 2. Saat ini nama komunitas Sanadu di kota Jiangnan sangat buruk. Bisa dikatakan terkenal. Kalaupun mulai dijual, tidak akan laku sama sekali. Harga. Di masa depan, dia akan membangun tempat ini menjadi negeri dongeng di bumi, dan tidak hemat biaya jika menjualnya dengan harga murah. Guan Dongping berkata, tapi, bagaimana mengatasi masalah pendanaan kita? Secara umum, pengembang akan memasukkan masa pra-penjualan rumah ke dalam biaya di awal pembangunan. Ini yang dia lakukan di awal, kalau tidak dia akan melakukannya bukan karena situasi penjualan kurang baik, rantai modal putus. Ye Bufan berkata, Anda menggunakan 200 juta koin Huaxia ini terlebih dahulu, dan saya akan memikirkan cara untuk menggunakan sisa uangnya. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Guan Dongping mengangguk dan berkata, bos, saya pikir penjualan rumah di komunitas kita harus membuat beberapa persiapan untuk publisitas. Kalau tidak kita tidak akan bisa mengubah kesan semua orang terhadap komunitas kita ketika sudah resmi dijual. Tidak perlu, rumah kita akan kekurangan pasokan, jadi tidak perlu melakukan publisitas di semuanya. Ye Bufan memposisikan komunitasnya. Mereka termasuk masyarakat kelas atas di Jiangnan. Orang-orang ini memiliki lingkaran berita sendiri dan tidak akan membaca iklan sama sekali. Guan Dongping membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa, lagi pula dia bukan lagi bos di sini. Namun, dia yakin dari lubuk hatinya sendiri bahwa jika dia ingin menjual rumah di sini di masa depan, pada akhirnya dia harus menggunakan iklan. Saat itu, sebuah mobil sport Ferrari berwarna kuning melaju dengan cepat. Setelah mobil berhenti, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun turun dari mobil. Pria ini berjas lurus, memakai kacamata hitam, dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya, namun saat melihat Pagani Suani diparkir di sebelahnya, dia tertegun. Ia selalu percaya bahwa Ferrari 488 miliknya adalah mobil sport kelas atas, dan ia suka mengendarainya untuk pamer saat tidak ada urusan, namun dibandingkan dengan mobil sport di depannya, mobilnya hanyalah sampah. Cantik, indah sekali. Pemuda itu berjalan mengelilingi Pagani, matanya penuh cemburu dan keserakahan. Setelah melihatnya, dia berkata, Guan Dongping, mobil siapa milikmu? Meskipun dari segi usia, Guan Dongping jauh lebih tua darinya, tapi pria ini tidak bermaksud bersikap sopan sama sekali. Itu milik bos kita. Baru kemudian Guan Dongping memperhatikan pemuda itu, dan dia melangkah maju dan berkata dengan sopan, Bos Bi, mengapa kamu ada di sini? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memperkenalkan kedua orang itu, Bos, ini Sing bos perusahaan media Yao, Bi Haikuan, Bos Bi, ini bos saya Ye Bufan. Bi Haikuan memandang Ye Bufan dan berkata kepadanya, saya mendengar bahwa komunitas Sanadu telah mengganti bosnya, dan ternyata keluar menjadi kamu. Mobilmu aku menyukai mobil itu, berikan padaku. Ye Bufan memandang Bi Haikuan dengan heran, bertanya-tanya apakah orang ini sakit, dan dia hanya membuka mulutnya dan meminta seseorang untuk memberikannya, mobil itu untukmu. Kenapa?
Apakah Anda sedikit tidak yakin? Bihai Kuan berkata, saya di sini untuk berdiskusi bisnis dengan Anda hari ini. Saya akan membeli saham di komunitas surga Anda. Anda memberi saya 30% saham di sini, ditambah mobil ini, bahkan jika saya telah berinvestasi. Ye Bufan meliriknya dan bertanya, berapa banyak modal yang siap Anda investasikan? Petik 2. Modal apa? Saya, Bihai Kuan, cukup untuk berinvestasi di saham. Jika Anda menghitung dengan cermat, kamu masih memanfaatkan saya, dan kamu masih harus berinvestasi lebih banyak. Uang apa? Keluar. Ye Bufan benar-benar marah oleh si idiot ini. Dia menginginkan mobilnya sendiri ketika dia datang ke sini, dan sekarang dia menginginkan 30% dari apakah menurutnya dia adalah kaisar langit atau raja surga. Bihai Kuan berteriak, nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Beraninya kamu memintaku keluar. Kamu tidak ingin menjual rumah ini, bukan? Petik 2. Jangan marah, setiap orang punya sesuatu untuk dilakukan, katakan. Guan Dongping buru-buru berdiri untuk merapikan segalanya, lalu dia menarik Ye Bufan ke samping dan berbisik, bos, orang ini adalah gangster di dunia bisnis. Dia memegang perusahaan media Xingyao terbesar di kota Jiangnan di tangannya dan memeras uang sepanjang hari. Tapi kekuatan di tangannya memang sangat kuat, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak bisa melanggar hukum? Guan Dongping berkata, jika Bihai Kuan tersinggung, tidak ada perusahaan media di komunitas kami yang berani mengambil alih bisnis periklanan. Dan jika Anda dapat menggunakan kekuatan di tangan Anda untuk mendiskreditkan kami, bahkan jika komunitas ini selesai, saya khawatir tidak ada satu rumah pun bisa dijual. Melihat Ye Bufan tidak setuju, dia merasa perkenalannya kurang komprehensif, lalu berkata, baru di paragraf sebelumnya saat itu, dia baru saja merobohkan sebuah perusahaan makanan besar di kota Jiangnan. Awalnya tidak ada masalah dengan makanan mereka, tapi dia difitnah dengan segala cara, dan sebuah perusahaan besar dengan aset ratusan juta hanya bisa menyatakan bangkrut. Ye Bufan mengangguk, saya mengerti. Bihai Kuan berdiri di sana dengan puas. Melihat kedua orang itu kembali, mengetahui bahwa Guan Dongping hampir memperkenalkan situasinya, dia berkata dengan wajah bangga, bagaimana? Sekarang kamu tahu bahwa aku, siapa itu? Aku akan memberimu waktu 5 menit dan setujui persyaratan saya secepatnya. Kalau tidak saya akan mengambil 50% sahamnya. Komunitas Sanadu memiliki reputasi buruk akhir-akhir ini, dan telah lama menjadi mangsa di matanya, tetapi tempat ini sebelumnya disukai oleh keluarga Luo, jadi dia tidak berani campur tangan secara gegabah. Kemarin saya mendengar bahwa komunitas ini telah dilelang oleh Guan Dongping dan akhirnya jatuh ke tangan seorang pemuda berusia 20-an. Ia langsung meminta seseorang untuk menanyakan dan memastikan bahwa Ye Bufan adalah seorang pelajar tanpa latar belakang. Alasan kenapa ia bisa memotret komunitas ini sepenuhnya karena ia memenangkan 300 juta di kasino tersebut. Setelah mengetahui lebih banyak tentang hal itu, dia datang ke pintu dengan percaya diri, berpikir bahwa pemuda di depannya harus bekerja sama dengannya, jadi dia membuka mulutnya. Ye Bufan meliriknya dan berkata, aku akan memberimu 10 detik untuk menghilang dari mataku. Ekspresi Bihai Kuan berubah, sudah berapa lama, dan kamu masih berani tergila-gila padaku. Sudah kubilang, kamu tersinggung. Komunitas media Xingyao kami hanya bisa menjadi pasar mati, dan tidak ada satu rumah pun yang bisa dijual. Ye Bufan mulai menghitung mundur, 3, 2, 1. Ya, bagaimana beraninya kamu? Bihai Kuan juga sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang dan diterbangkan sejauh 7 atau 8 meter. Dia bangkit dari tanah dengan malu dan berteriak dengan marah, nak, kamu berani memukulku. Tunggu saja, aku akan rugi jika rumahmu bisa dijual ke satu rumah tangga. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berguling dan memanjat. Dia mendapatkan Ferrari dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 97. Melihat Bihai Kuan pergi, Guan Dongping menghela nafas, bos, kami telah menyinggung Xingyao Media, dan kami mungkin mendapat masalah besar di masa depan. Ye Bufan berkata, tidak masalah, dia hanya seorang gangster, jangan ingatlah,
jangan membicarakannya. Anda tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan, bahkan jika Anda dapat memonopoli industri media, itu tidak masalah. Ketika rumah kami selesai dibangun dan dijual, semua orang akan antri untuk belilah, dan tidak perlu mempublikasikan atau mengiklankannya. Guan Dongping menghela nafas lagi, tidak mengetahui bos kecil ini dari mana rasa percaya diri itu berasal. Namun dia adalah orang yang pragmatis, jadi dia tidak terlalu memikirkan masa depan dan pergi ke lokasi pembangunan lagi untuk sibuk. Demi menenangkan emosi para pekerja tersebut, Ye Bufan menemani semua orang hingga malam hari. Ia hanya pergi setelah para pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan paginya, ketika dia datang lagi ke restoran Sui Jiangnan, dia menemukan bahwa ibunya benar-benar baru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seingatnya, kehidupan di rumah sangatlah sulit, ibunya tidak pernah terlalu khusus dalam berdandan, apalagi membeli satu kosmetik pun. Seperti kata pepatah, Buddha mengandalkan emas dan manusia mengandalkan pakaian. Pakaian yang dikenakan Ouyang Lan saat ini tidak terlihat terlalu mewah, tetapi langsung memicu temperamen seseorang. Pakaian kelas atas memang berbeda. Setelah berdandan seperti ini, dia terlihat 10 tahun lebih muda, seperti wanita muda cantik berusia 30-an, tak perlu dikatakan lagi, ini semua karena Qin Cucu. Meskipun dia kaya sekarang, dia benar-benar amatir dalam hal mendandani wanita. Tampaknya dia akan meminta Qin Cucu datang beberapa kali lagi di masa depan untuk mendandani ibunya. Melihat putranya memandangnya seperti itu, Ouyang Lan berkata dengan malu-malu, "Xiao Fan, ada apa? Bukankah ibu terlihat bagus dengan gaun ini?" Petik 2. Bukannya tidak terlihat bagus, tapi terlihat sangat bagus. Ye Bufan tersenyum, jika kamu keluar ke jalan sekarang, kamu pasti akan membuat banyak orang terpesona. Bahkan orang yang mengatakan kamu berusia 30 tahun akan mempercayaimu. Petik 2. Nak, kamu mulai berbicara omong kosong lagi. Lan mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan. Dia menambahkan, cucu membelikan ini untukku. Aku bilang aku akan membayarnya sendiri, tapi dia tidak setuju dan bahkan tidak membiarkanku melihat harganya. Petik 2. Bu, dia adalah pacarku. Aku akan membelikanmu beberapa potong. Pakaian harus sama. Ye Bufan diam-diam mengagumi Qin Cucu karena cerdas dan perhatiannya. Jika ibunya melihat harga pakaian ini, yang dengan mudah harganya 5 digit, dia tidak akan pernah membelinya bahkan sampai mati. Xiao Fan, biar ku beritahu padamu, Cucu adalah gadis yang baik. Kamu tidak bisa mengecewakannya di masa depan. Petik 2. Ketika Ouyang Lan menyebut Qin Cucu, dia berseri-seri. Dia jelas sangat puas dengan putri ini dalam hukum. Setelah ibu dan putranya sarapan, Ye Bufan hendak pergi ketika ponsel Ouyang Lan berdering. Setelah panggilan tersambung, suara tajam seorang wanita terdengar dari gagang telepon. Adikku sayang, kapan kamu akan membayar kembali 3.000 yuan hutangmu pada keluarga kami? Meskipun telepon ada di tangan Ouyang Lan, ruangan itu sunyi, dan Ye keenam inderanya yang luar biasa sangat tajam. Dia mendengar isi panggilan telepon dengan jelas dan langsung mengerutkan kening. Peneleponnya adalah adik bungsu Ouyang Lan, Ouyang Hui. Wanita ini kejam dan telah sering menindas Ouyang Lan selama bertahun-tahun. Ketika Ye Bufan masih kuliah, keluarganya benar-benar tidak bisa menaikkan biaya sekolah. Ouyang Lan memohon dengan segala cara dan dipermalukan. Akhirnya, Ouyang Huicai melemparkan 3.000 yuan ke wajah saudara perempuannya. Dia mengingat kejadian itu dengan jelas dan tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Ouyang Lan sakit parah dan dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Dia juga menelepon Ouyang Hui, tapi wanita ini tidak peduli dengan hidup atau mati adiknya. Begitu saya mendengar ingin meminjam uang, saya langsung menutup telepon. Saya tidak menyangka akan ada yang datang untuk menagih hutang lagi secepat itu. Ouyang Lan mengambil telepon dan berkata, Xiao Hui, jangan khawatir, saya telah menyiapkan uang hutang saya kepada Anda dan akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya pulang untuk menyembah leluhur saya dalam beberapa hari. Dia adalah orang yang baik, dan tentu saja dia tidak terbiasa berhutang uang kepada orang lain. Ketika dia menjadi kaya,
dia sudah menyiapkan semua uang hutangnya kepada kerabatnya, dan dia hanya menunggu untuk membayar semuanya kembali ketika dia kembali ke kampung halamannya dalam beberapa hari. Ouyang Hui berkata, tidak perlu, Xiao Jun dan saya telah bergegas ke kota Jiangnan sekarang. Kami akan tiba dalam 2 jam. Saya akan pergi menemui Anda untuk mengambil uang sebentar lagi. Katakan saja di mana alamatnya. Ouyang Lan. Mai kampung halamannya berada di Kabupaten Wufeng, meskipun juga merupakan bagian dari kota Jiangnan, namun letak pusat pemerintahan kabupaten ini sangat jauh dari perkotaan, hampir 200 km jauhnya. Ouyang Lan berkata, kalau begitu kamu datang ke restoran Sui Jiangnan. Kakak akan mentraktirmu makan malam di siang hari. Petik 2. Ouyang Hui berkata, kakak, jangan berpikir bahwa kamu bisa menemukan restoran besar untuk mentraktirku makan malam. Kamu harus membayar kembalikan uang hari ini. Petik 2. Ouyang Lan berkata, Xiao Hui, apa yang kamu bicarakan? Apakah kakak perempuan tertua yang gagal membayar utang? Tanda tanya, dan tidak berkata apa-apa. Aku segera menutup teleponnya. Ketika Ouyang Lan meletakkan teleponnya, dia berkata, Xiao Fan, bibimu dan Xiao Jun ada di sini. Tinggalkan kamar pribadi untuk siang hari dan kami akan mentraktir mereka makan. Petik 2. Ye Bufan berkata, Bu, kamu tidak punya untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini. Kembalikan saja uang itu padanya, tidak perlu mentraktirnya makan malam. Petik 2. Ouyang Lan berkata, lihat bagaimana anakmu berbicara, lagi pula, dia juga saudara kandungku, apa yang salah dengan makan bersama keluarga? Ye Bufan berkata, kamu memperlakukan dia sebagai saudara perempuanmu, tetapi dia tidak memperlakukan kamu sebagai saudara perempuanmu. Saya meneleponnya beberapa hari yang lalu ketika kamu sakit parah dan dirawat di rumah sakit, tetapi dia tidak, sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Sebaliknya, dia memberitahuku, bahkan jika kamu mati, kamu harus membayar kembali uangnya. Bagaimana kamu bisa memiliki saudara perempuan kandung seperti itu? Memikirkan keputusasaan pada saat itu tanpa ada cara untuk melakukannya, langit atau bumi, Ye Bufan merasa marah di dalam hatinya. Jika dia tidak cukup beruntung menerima warisan pengobatan kuno, dia mungkin sudah terpisah dari ibunya sekarang. Ouyang Lan menghela nafas dan berkata, nak, semua orang punya masalah. Mungkin bibimu tidak punya uang saat itu. Petik 2. Kesampingkan masalah ini untuk saat ini, tapi bagaimana dengan penagihan utang dari rumah ke rumah? Jika itu bukan untuk saat itu, Anda telah berkorban begitu banyak, bagaimana mereka bisa berada di tempat mereka sekarang? Ouyang Lan memiliki total 6 anak di keluarganya, 3 laki-laki dan 3 perempuan, dan dia adalah anak tertua. Ayah mereka meninggal dalam usia muda ketika mereka masih remaja, dan ibu mereka jatuh sakit parah karena terlalu banyak bekerja, akhirnya beban keluarga jatuh ke pundaknya. Karena keluarganya tidak punya uang, dia menyerahkan nilai tertingginya di daerah itu selama ujian masuk sekolah menengah atas dan memasuki masyarakat lebih awal untuk bekerja guna mendapatkan uang guna menghidupi saudara-saudaranya yang tersisa di sekolah. Ketika si bungsu Ouyang Hui dan Ouyang Fei masuk perguruan tinggi, meskipun ketiga pamannya telah memasuki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, mereka tidak peduli dengan biaya sekolah mereka, dan Ouyang Lan masih bertanggung jawab atas mereka sendiri. Saat itu, Ouyang Lan sudah mencapai usia menikah, namun ia tidak pernah menikah demi menghidupi keluarga. Untuk mencegah kedua adik perempuannya menyerah di tengah jalan, dia menanggung penghinaan dan menikahkan dirinya dengan Jiang Shaotian, seorang playboy di kota kabupaten. Dia menukar dirinya dengan 50.000 yuan, yang memungkinkan Ouyang Hui dan Ouyang Fei lulus dari perguruan tinggi dengan lancar. Saat itu, baik Ouyang Fei maupun Ouyang Hui sangat berterima kasih kepada Ouyang Lan, dan hubungan mereka cukup baik. Namun kemudian, Jiang Shaotian menghancurkan kekayaan keluarganya dengan terlibat dalam makan, minum, prostitusi dan perjudian, serta berbalik dan jatuh cinta dengan wanita kaya lainnya. Pada akhirnya, hanya tinggal Ouyang Lan dan putrinya yang sendirian. Selain itu, dia mengadopsi Ye Bufan, dan hidup menjadi semakin sulit dari hari ke hari. Saat itu,
Ouyang Hui telah lulus perguruan tinggi dan bekerja di biro medis daerah dengan sukses besar. Ketika kesenjangan hidup antara kedua saudara perempuan itu semakin lebar, bukan saja Ouyang Hui gagal memberikan bantuan apapun, tetapi malah semakin memandang rendah Ouyang Lan, sama sekali melupakan kebaikan yang dimiliki kakak perempuan tertuanya terhadapnya. Bab 98. Ye Bufan awalnya ingin terus berbicara, tetapi melihat ekspresi sedih ibunya, dia menahan diri karena takut ibunya akan sedih. Ouyang Lan berkata, saya tahu mereka telah melakukan terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah saudara kandung saya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ibunya masih terlalu baik, tetapi akhir-akhir ini, orang-orang baik dan baik hati, ada pula yang melakukan intimidasi, orang baik selalu diintimidasi, tetapi orang jujur selalu ditindas. Ouyang Lan berkata lagi, jika kamu tidak tahan dengan mereka, pergilah keluar dan bekerja dulu. Ye Bufan berkata, itu tidak akan berhasil, mereka pasti akan mengganggumu ketika aku pergi. Dia tahu karakter ibunya, dan di antara adik laki-lakinya kebaikan di depan adiknya sangat lemah sehingga dia pasti akan diganggu oleh Ouyang Hui jika dia tidak ada di sana. Ouyang Lan berkata, kamu nak, dia adalah saudara perempuanku, bagaimana kamu bisa melakukan apapun padaku? Petik 2. Lagi pula, itu tidak akan berhasil, mulai sekarang, aku tidak bisa membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Ouyang Lan melihat itu kata Ye Bufan serius, dia buru-buru berkata, Xiao Fan, bibimu dan aku tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Kamu harus mengendalikan amarahmu nanti dan jangan mudah marah. Petik 2. Melihat mata ibunya yang memohon, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berkata dengan nada, oke, selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Menjelang tengah hari, seorang wanita parubaya yang terlihat sangat mirip dengan Ouyang Lan muncul di depan Sui. Restoran Jiangnan. Ini adalah Ouyang Hui. Di belakang Ouyang Hui mengikuti seorang pemuda berumur sekitar 20 tahun, berambut kuning dan mengenakan kemeja bermotif bunga, terlihat sombong, mengangkat dagu saat berjalan dan terlihat cukup bangga. Dia adalah anak dari Ouyang Hui, Kang Zijun, yang 2 tahun lebih muda dari Ye Bufan. Meski dia adalah adik laki-laki dalam hal senioritas, dia sering disalahkan oleh saudara-saudara Ye Bufan ketika dia masih muda. Melihat restoran yang megah itu, Kang Zijun berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa orang Malang itu menjual roti kukus di sini? Bagaimana dia bisa punya uang untuk dibelanjakan di restoran yang bagus? Petik 2. Ouyang Hui mendengus dan berkata, kamu hanya berpura-pura menjadi gemuk. Saya pikir dia hanya ingin mentraktir kita makan dan kemudian membayar tagihannya. Kang Zijun berkata, Bu, tidak apa-apa jika gagal membayar tagihan. Meskipun keluarga kami punya uang, kami tidak bisa membelanjakannya itu sia-sia bagi mereka. Ini semua salahku karena berhati lembut saat itu. Aku meminjamkan mereka uang. Aku akan meminta uangnya terlebih dahulu ketika aku masuk. Kita akan membicarakannya setelah kita mendapatkan uangnya. Petik 2. Ouyang Hui berkata dan berjalan ke restoran dan datang ke kamar pribadi yang telah dipesan oleh Ouyang Lan sebelumnya. Ketika pintu terbuka, Ouyang Lan melihat adiknya datang, dan langsung menyapanya sambil tersenyum, Xiao Hui, kamu akhirnya sampai di sini, apakah kamu lelah karena perjalanan? Namun, Ouyang Hui tidak memiliki antusiasme untuk bertemu kembali dengan para suster, setelah lama berpisah, dan meliriknya dengan dingin. Dia melirik ke arah Ouyang Lan, kakak, bukankah Xiao Fan meneleponku beberapa hari yang lalu untuk mengatakan bahwa kamu akan mati? Kamu masih hidup dan sehat sekarang. Berkata, Xiao Hui, jangan salah paham tentang Xiao Fan. Saya memang diselamatkan di ICU saat itu. Butuh waktu lama, tapi kemudian saya pulih lebih baik. Petik 2. Ekspresi sarkastik muncul di wajah Ouyang Hui, dan dia berkata, kakak, saya tidak menyangka Anda akan menjalani kehidupan yang begitu baik sekarang, dan Anda pergi ke restoran kelas atas untuk menghabiskan uang. Setiap hari konsumsinya cukup tinggi, tidak heran uang yang terutang kepada keluarga kami belum terbayar begitu lama. Ye Bufan mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara,
ibunya menghentikannya dengan matanya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke samping. Dia tidak mengerti mengapa kepribadian kedua orang ini, keduanya lahir dari ibu yang sama, begitu berbeda. Ouyang Lan baik dan jujur, sedangkan wanita ini sangat pahit dan kejam. Ouyang Lan dengan sabar menjelaskan, Xiao Hui, jangan salah paham, sebenarnya, hotel ini adalah... Dia awalnya ingin mengatakan bahwa hotel ini miliknya dan dia tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi Ouyang Hui tidak melakukannya. Jangan beri dia kesempatan ini sama sekali, dan langsung dia menyela dan berkata, oke, saya tidak tertarik mendengar ini. Harap bayar kembali uang hutang Anda kepada keluarga kami sesegera mungkin, jika tidak, kami mungkin tidak punya uang setelah makan malam. Xiao Hui, aku memintamu untuk mengatakan ini. Aku sudah menyiapkan uang untukmu. Petik 2. Ouyang Lan menyerahkan 3.000 yuan yang telah disiapkan sebelumnya ke tangan Ouyang Hui, lalu berkata dengan antusias, duduk dan makan, semua hidangan yang saya pesan adalah favorit Anda. Melihat uang sudah ada di tangan, Ouyang Hui merasa lega dan menarik kursi untuk duduk. Ouyang Lan berkata kepada Kang Zijun yang berdiri di sampingnya, Xiao Jun, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun dan kamu sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, cepat duduk. Kang Zijun meringkuk dan berkata, Bibi, konon kamu sudah meminjam uang dari keluargaku selama lebih dari 3 tahun. Jika uang ini disimpan di bank, akan ada bunganya. Ekspresi wajah Ouyang Lan membeku. Dia tidak menyangka keponakannya akan meminta bunga darinya. Ye Bufan tidak tahan lagi dan berkata, hitung buku besar, kan? Kalau begitu mari kita berhitung hari ini. Ketika bibi saya kuliah, ibu saya membayar biaya sekolahnya, apakah saya harus membayarnya kembali hari ini? Mendengar perkataannya, ekspresi Ouyang Hui berubah, ibumu adalah saudara perempuanku, bukankah dia harus membayar biaya sekolahku? Ye Bufan mencibir dan berkata, kalau dipikir-pikir, adikmu lah yang datang. Beberapa hari yang lalu, ibuku terbaring di tempat tidur dalam kondisi kritis. Mengapa kamu lupa bahwa itu adalah adikmu saat itu? Ouyang Hui berteriak. Kakak perempuan tertua saya baik-baik saja sekarang. Dia tidak terlihat seperti pasien yang sekarat. Jelas sekali bahwa Andalah yang berpura-pura mengesahkan dekret kekaisaran dan ingin terus menipu uang saya. Apakah menurut Anda saya bisa tidak memahami trik ini? Petik 2. Ye Bufan berkata, lalu apa yang terjadi hari ini? Ibuku berhutang padamu 3.000 yuan. Bukankah dia membayarmu lebih dari itu untuk biaya sekolah? Sebagai adik kandung, boleh saja datang untuk menagih hutang, tapi dia tetap menuntut bunga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mengatakannya. Kang Zijun berteriak, Ye Bufan, kenapa kamu berbicara dengan ibuku? Petik 2. Bibiku harus membayar uang sekolah ibuku. Ibuku adalah saudara kandungnya, dan uang yang dipinjamkan ibuku padamu dihabiskan untukmu, orang luar. Xiao Jun, bagaimana caramu berbicara? Kita semua adalah satu keluarga. Melihat beberapa orang menjadi semakin ribut, Ouyang Lan segera menarik Ye Bufan ke belakangnya dan berkata, oke. Ayo berhenti berdebat. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah amplop merah yang telah dia persiapkan sejak lama dan memasukkannya ke dalam Kang Zijun. Xiao Jun, ini adalah amplop merah yang telah disiapkan bibiku untukmu. Kang Zijun mengambil amplop merah itu, mengulurkan tangan dan menjepitnya. Itu adalah tumpukan yang tebal, bahkan lebih dari 3.000 yuan. Dia sudah menerima uangnya, jadi dia tidak berbicara lagi, tetapi dia cukup terkejut. Dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa dia selalu miskin. Mengapa Ouyang Lan yang putus asa tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Ibunya begitu baik kepada kerabatnya sehingga dia tidak tahu apa-apa. Justru karena inilah dia diintimidasi satu demi satu, dan pada akhirnya dia bahkan kehilangan rumahnya. Sampai jumpa. Ouyang Hui sangat puas ketika putranya mendapatkan amplop merah dan berkata, Kak, aku juga membawakanmu hadiah kali ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil kantong kertas di sebelahnya dan berkata,
Aku sudah lama tahu kalau kakak perempuan tertua suka minum teh, jadi aku menyiapkannya untukmu. Ouyang Lan sangat senang melihat adiknya berpikir untuk membawakan dirinya hadiah. Dia tidak peduli apakah hadiah itu baik atau buruk, tapi yang dia pedulikan adalah hubungan keluarga. Dia berkata dengan sopan, "Kita semua adalah keluarga, jadi mengapa membawa hadiah?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil kantong kertas itu, tetapi Ouyang Hui mendorong tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, ini bukan segalanya untukmu." Petik 2. Ouyang Lan tampak terkejut dan tidak tahu apa maksudnya. Ouyang Hui mengulurkan tangan dan mengeluarkan sekotak Wesley Longjing bersampul keras dari kantong kertas dan meletakkannya di sebelahnya, lalu mengeluarkan sebungkus teh hitam tua dan menyerahkannya. Bab 99. Wajah Ye Bufan langsung menjadi gelap. Dia sangat akrab dengan jenis teh hitam tua dalam jumlah besar. Harganya hanya lebih dari 10 yuan per bungkus dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan sekotak Wesley Longjing. Awalnya, dia tidak peduli apakah hadiahnya tinggi atau rendah, tapi ini jelas hanya melihat hidangannya, membagi orang menjadi 3, 6, atau 9, dan memperlakukan mereka secara berbeda. Dia berkata dengan marah, "Bibi, apa maksudmu?" Petik 2. Ouyang Hui berkata, "Ada apa? Ibumu pandai meminum teh hitam tua ini, tapi dia masih ingin meminum danau barat Longjing milikku. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu minum?" Ye Bufan berkata dengan marah, "Mengapa ibuku tidak pantas minum Longjing?" Kang Zijun berkata dengan sinis, "Ye Bufan, kamu benar-benar berani mengatakan apapun, dan kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Danau barat ini peminum Longjing 10.000 yuan sekotak. Apakah Anda, orang miskin, pantas meminumnya? Apakah Anda tidak khawatir akan melontarkan lidah Anda?" Petik 2. Apa yang dia katakan sangat berlebihan, tetapi Ouyang Hui tidak berniat menghentikannya. Di matanya, keluarga kakak perempuan tertua adalah yang paling rendah, tidak ada salahnya memperlakukan mereka secara berbeda. "Xiao Fan, tolong ucapkan beberapa patah kata. Bibiku adalah seorang tamu. Selain itu, perut ibu tidak enak dan dia kebetulan suka minum teh hitam." Petik 2. Ouyang Lan dengan cepat meraih Ye Bufan, yang hendak melarikan diri, mengambil teh hitam tua itu, dan berkata kepada Ouyang Hui, "Xiao Hui, apakah kamu di sini untuk urusan bisnis di kota Jiangnan kali ini?" Ekspresi superior awalnya dari Ouyang Hui langsung meredup, dan dia menghela nafas dan berkata, "Ya, saya membawa Xiao Jun ke dokter." Ouyang Lan berkata dengan terkejut, "Temui dokter. Bukankah Xiao Jun baik-baik saja? Apakah ada yang salah dengan dia?" Petik 2. "Oh, sebulan yang lalu, Xiao Junku tiba-tiba terkena penyakit aneh. Dia akan mengalami sakit kepala hebat setiap tengah malam, dan dia akan berperilaku seperti orang normal di siang hari. Aku belum pernah bekerja akhir-akhir ini dan membawanya berkeliling ke dokter. Tapi bahkan aku sudah pergi ke rumah sakit terkemuka di ibu kota kekaisaran dan tidak ada yang salah. Aku tidak punya pilihan selain membawanya ke dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Kudengar Tuan Chao dari Bai Kaotang adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok terbaik. Aku ingin mengajak Xiao Jun memeriksanya, tapi Tuan Chao sepertinya sedang belajar akupuntur baru-baru ini dan tidak mengunjungi klinik sama sekali. Saya tidak punya pilihan selain mencari dokter lain melalui koneksi saya." Sekretaris Wang dari biro ingin dia membantu berbicara dengan Tuan Chao dan menemui Dr. Xiao Jun. Teh ini disiapkan untuknya. Petik 2. Pada titik ini, Ouyang Hui sepertinya merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya memberitahumu hal ini, kamu tidak dapat membantu." Petik 2. "Aku bisa membantu," kata Ouyang Lan dengan prihatin setelah mendengar bahwa Kang Zijun mengidap penyakit aneh ini. Xiao Fan masih memiliki beberapa koneksi di kota Jiangnan. "Ya, kenapa kamu tidak biarkan dia membantumu membicarakannya? Dia baik hati, tidak bodoh, sebaliknya, dia baik hati, sangat cerdas di hatinya." Ye Bufan menjadi sangat makmur akhir-akhir ini. Dia bisa mendapatkan kesempatan besar untuk datang ke rumahnya dan memberinya hotel, dan dia juga menemukan pacar yang cantik dan luar biasa seperti Qin Cucu.
Dia melihat semua ini dan tentu saja tahu itu putranya bukan lagi orang biasa. Ouyang Lan dengan tulus ingin membantu, tetapi kata-kata ini terdengar seperti lelucon bagi Ouyang Hui. Dia terkekeh dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, "Kalian berdua, ibu dan anak, yang satu adalah penjual roti, dan dia tidak punya waktu untuk makan, dan yang lain tidak mampu membiayai sekolah, dan tidak ada hari esok, tapi kamu masih memiliki keberanian untuk menawarkan bantuan kepada kami. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian." Petik 2. Ouyang Lan berkata, "Mengapa Anda tidak percaya? Xiao Fan sangat mampu sekarang. Dia menyembuhkan penyakit saya, dan dia juga menyembuhkan banyak pukulan besar selama ini." Kang Zijun berkata, "Bibi, jangan membual tentang dia. Bagaimana mungkin seorang siswa yang belum lulus dari sekolah kedokteran memiliki keterampilan medis yang tinggi? Anda harus menyimpan keterampilan Anda untuk diri sendiri." Hui berkata dengan marah, "Ya. Xiao Jun, kita memiliki tubuh yang halus dan tidak dapat digunakan sebagai kelinci percobaan bagi orang lain." Petik 2. Ouyang Lan berkata dengan cemas, "Xiao Hui, apa yang saya katakan itu benar. Xiao Fan memang telah menyembuhkan banyak pukulan besar. Ini restoran." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela dengan kasar oleh Ouyang Hui lagi. "Baiklah Kak, saya bekerja di Biro Kesehatan dan Pengetahuan Kedokteran, saya masih paling dasar, jadi jangan berpikir untuk berbohong kepada saya. Lagi pula, orang-orang terkenal di mata Anda tidak hanya menjual bihun tetapi juga menjual daging, seberapa tinggi status mereka?" Kang Zijun berkata dengan arogan, "Orang yang kita cari kali ini adalah sekretaris direktur. Kamu belum pernah melihat pemimpin sebesar itu, apalagi meminta bantuan orang lain. Jika ayah saya bukan teman sekelas lama, dia tidak akan membantu saya." Ouyang Hui kemudian berkata, "Ya, Sekretaris Wang adalah sekretaris direktur Zhou. Saya kira Tuan Chao akan memberi perhatian kepada kita dan pasti akan memperlakukan Xiao Jun kita." Ouyang Lan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ye Bufan menghentikannya, "Bu, karena bibiku tidak menyukainya, mengapa ibu bersikeras? Baiklah, ayo makan." Ekspresi kesepian melintas di wajah Ouyang Lan, dan kemudian dia berhenti berbicara. Makanannya sangat sederhana, dengan hanya 4 hidangan yang disajikan, dan tak lama kemudian semua orang hampir makan. Awalnya Ouyang Lan mengatur makanan yang berlimpah, tetapi semua orang diam-diam disingkirkan Ye Bufan itu. Tentu saja, dia tidak kekurangan makanan seperti ini, tetapi dia tidak bisa memberikannya kepada orang yang berhati serigala. Dia hanya ingin membuatnya dapat diterima oleh wajah ibunya. Setelah makan, Ouyang Hui, ibu dan anaknya bahkan tidak menyapa. Tanpa berkelahi, mereka mengambil barang-barang mereka dan berbalik dan meninggalkan hotel. Tujuan utama kunjungan mereka kali ini adalah untuk meminta uang. Karena mereka sudah menginginkan uang itu kembali, mereka tidak mau ada hubungannya dengan kerabat malang ini di masa depan. Jika mereka berbicara terlalu banyak, mereka akan takut mencarinya lagi. Meminjam uang. Ouyang Lan mengirim mereka ke pintu hotel dan ingin membantu dengan taksi, tapi Ye Bufan menariknya kembali. "Bu, apa ibu tidak melihatnya? Orang-orang menghindari Anda, jadi mengapa kita harus menggosokkan wajah kita yang panas ke pantat mereka yang dingin?" Petik 2. Ouyang Lan berkata, "Bagaimanapun, dia adalah bibimu, dan Xiao Jun masih sakit, jadi jangan seperti mereka. Kamu memperlakukan mereka seperti saudara, tapi mereka sama sekali tidak menganggapmu serius." Ye Bufan berbalik dan mengambil sekantong teh hitam tua dan membuangnya ke tempat sampah. "Bu, lebih baik jangan berurusan dengan orang seperti ini lagi di masa depan." Petik 2. Kakekmu meninggal lebih awal, dan nenekmu tidak dalam keadaan sehat sendirian. Aku membesarkan Xiao Hui sendirian. Bahkan jika ada yang salah dengannya, itu karena aku tidak mengajarinya dengan baik. Demi ibu, jangan berdebat dengannya. Oke. Petik 2. Ouyang Lan berbicara dari hatinya. Meski hatinya merasa tidak bahagia, ia telah membesarkan beberapa adik laki-laki dan perempuan, terutama si bungsu Ouyang Hui, yang di matanya hampir seperti anak kecil.
Bahkan jika Ouyang Hui bertindak terlalu jauh, dia juga berpikir bahwa dia tidak dididik dengan baik, dan dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Inilah alasan mengapa dia tidak berprinsip dan toleran. Ye Bufan menghela nafas dan berkata, lupakan, Bu, jangan membicarakan hal yang tidak menyenangkan ini, benda. Belum lagi apa yang terjadi di masa depan, tahukah Anda, kali ini mereka ada di sini untuk meminta tagihan, dan mereka tidak akan pernah datang lagi di masa mendatang. Petik 2. Ouyang Lan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan putranya itu benar. Saat ini, ponsel di saku Ye Bufan berdering. Setelah memeriksanya, ternyata adalah Cao Xinghua. Dia menekan tombol jawab, dan Cao Xinghua berkata dengan hormat melalui telepon, saudaraku, aku terlalu membosankan. Aku telah berlatih 13 jarum untuk mengusir kejahatan selama berhari-hari tapi aku masih tidak bisa memahaminya, poin-poin penting. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk memberi saya beberapa saran? Petik 2. Sejak dia menerima Cao Xinghua ke sekolah kedokteran kuno sebagai muridnya, Ye Bufan mulai mengajarinya keterampilan medis. 9 jarum Huitian perlu diangkut dengan Qi. Orang tua itu tidak bisa mempelajarinya, jadi dia mengajarinya satu set 13 pengusiran setan jahat. Akupuntur. Kumpulan akupuntur ini juga merupakan keterampilan unik pengobatan kuno. Ini memiliki efek ajaib pada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat memasuki tubuh. Cao Xinghua merasa seperti dia telah menemukan harta karun setelah mendapatkan metode akupuntur. Dia telah berlatih retret di rumah akhir-akhir ini, tetapi sayangnya dia tidak pernah dapat memahami poin-poin penting. Itu sebabnya saya meminta bantuan hari ini. Ye Bufan berkata, oke, tunggu saya di rumah, saya akan segera berada di sana. Petik 2. Bagus, terima kasih, kakak senior. Setelah Cao Xinghua selesai berbicara, dia menutup telepon dengan gembira. Ye Bufan menyapa ibunya lalu keluar dan bergegas menuju Bai Kaotang. Bab 100. Ouyang Hui dan putranya naik taksi dan bergegas ke Biro Kesehatan. Setelah menemukan kantor Sekretaris Wang, mereka masuk dengan wajah tersanjung, kebanggaan yang mereka rasakan di depan Ye Bufan dan putranya sudah lama hilang. Halo Sekretaris Wang, kami dari Kabupaten Wufeng. Kata Ouyang Hui dan menyerahkan Wesley Klongjing berkualitas tinggi di tangannya. Melihat Sekretaris Wang tidak mengambilnya, dia meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Sekretaris Wang mengangkat kepalanya dan berkata, oh, Lao Kang dan saya adalah teman sekelas, tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Ouyang Hui berkata, Sekretaris Wang, saya sudah memberitahu Anda tentang penyakit Xiao Jun. Lao Kang telah memberitahu Anda, kali ini saya ingin Tuan Cao mari kita lihat. Tuan Cao adalah ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal di sini. Levelnya tidak lebih buruk dari pemain nasional. Hanya ada sedikit penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Sekretaris Wang berhenti sejenak di sini, tetapi Tuan Cao memiliki temperamen yang buruk. Sangat keras kepala, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mengajak Anda mencobanya. Sulit untuk mengatakan apakah ini akan berhasil atau tidak. Ouyang Hui berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Sekretaris Wang sangat sopan, Anda adalah sekretaris utama, bagaimana mungkin saya tidak memberi Anda wajah. Dokter. Petik 2. Sekretaris Wang berkata, Tuan Cao adalah ahli medis terkemuka di kota Jiangnan. Dia adalah kelas 1 dalam hal kualifikasi dan status. Jangan katakan bahwa saya hanya seorang sekretaris kecil. Bahkan jika direktur datang berkunjung secara langsung, itu tetap tergantung pada apakah dia akan memberinya wajah atau tidak. Melihat keseluruhannya Tiongkok, saya khawatir hanya ada satu orang yang bisa membuat Tuan Cao menuruti perkataannya. Mata ibu dan anak Ouyang Hui penuh dengan rasa iri, namun mereka tidak memiliki keberanian untuk bertanya siapa orang itu. Menurut pendapat mereka, bisa saja statusnya lebih tinggi dari direktur. Yang lebih tinggi lagi pasti pejabat tinggi, atau orang terkaya di dunia. Oke, sekarang kamu sudah di sini, ayo coba keberuntunganmu denganku. Kata Sekretaris Wang dan memimpin kedua orang itu keluar dari pintu dan bergegas menuju Aula Baikao.
Di keluarga Luo, Luo Wentao berdiri di ruang tamu dengan ekspresi hormat, di seberangnya berdiri dua orang Tao tua dan seorang biarawati Tao berjubah Tao. Keluarga Luo telah bekerja sama dengan pendeta Tao tua Xuanji selama bertahun-tahun, dan mereka mengetahui detail dari pendeta Tao tua itu dengan sangat baik. Setelah membunuh Xuanji, dia segera mengirimnya kembali ke tuannya kuil Tao Qingyun, dan dua orang di depannya adalah kakak laki-laki Xuanji, Xuan Huo dan kakak perempuan Xuan Ying. Keduanya tampak seperti baru berusia 40-an atau 50-an, namun nyatanya mereka sudah berusia lebih dari 80 tahun, terutama bibi Tao Xuan Ying, yang budidayanya telah mencapai tahap awal tingkat Xuan. Biarawati Tao Xuan Ying bertanya, Luo Wentao, tolong beritahu saya dengan jelas bagaimana adik laki-laki saya meninggal. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keganasan, tanpa kasih sayang dan kedamaian yang seharusnya dimiliki seorang biksu. Dua senior, begini, Luo Wentao berbicara dengan wajah sedih. Alasan mengapa dia ingin membunuh Xuanji Laodao adalah untuk menyalahkannya. Tentu saja, dia sudah memikirkan alasan dan menyalahkan Ye Bufan. Dua senior, inilah yang terjadi. Metode tercela Ye Bufan tidak hanya merampas harta karun dari Tuan Xuanji, tetapi juga membunuh orang tuanya. Pada saat juniornya tiba, tuannya sudah meninggal. Junior itu tidak kompeten dan tidak bisa berbuat apa-apa, apapun untuk Xuanji. Untuk membalaskan dendam Tuan Xuanji, kami hanya dapat mengirim jenazah tuannya kembali. Saya juga meminta dua senior untuk membalaskan dendam Tuan Xuanji. Kematian orang tuanya sungguh tragis. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia menitikkan sedikit air mata. Xuan Huo berkata dengan marah, brengsek, seseorang berani menyerang seseorang dari sekte Qingyun kita. Saya benar-benar lelah hidup. Petik 2. Xuan Ying bertanya, apakah Anda tahu di mana anak laki-laki bernama Ye sekarang? Petik 2. Luo Wentao berkata, iya, saya tahu bahwa sekte Qingyun pasti akan membalaskan dendam tuannya, jadi saya telah mengirim orang untuk mengawasinya akhir-akhir ini. Xuan Ying berkata, temukan lokasi spesifiknya segera, kami akan pergi dan membunuhnya sekarang. Sekretaris Wang membawa Ouyang Hui bersamanya dia dan Kang Zijun datang ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Bai Kaotang. Sebagai sekretaris direktur Biro Kesehatan, dia sangat akrab dengan orang-orang di sini. Setelah masuk, dia berkata kepada wanita medis di depan meja, saya ingin bertemu Tuan Chao. Wanita pembimbing medis berkata dengan sopan, maaf, Sekretaris Wang. Tuan Chao telah memberikan instruksi bahwa dia tidak akan bertemu siapapun akhir-akhir ini, dan dia tidak akan bertemu siapapun. Petik 2. Kang Zijun berkata, bahkan Sekretaris Wang pun tidak. Ini adalah Sekretaris Direktur. Tidak ada pengecualian di sini dengan Tuan Chao. Setelah selesai berbicara, wanita pemandu melirik ke arah Kang Zijun seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ini adalah aula Baikao. Dengan Tuan Chao statusnya, bahkan Zhou Yongliang pun tidak bisa memaksanya melakukan apapun, apalagi menjadi sekretaris-sekretaris. Sekretaris Wang juga memelototi Kang Zijun, menyalahkan dia karena tidak tahu apa-apa. Merasakan ketidakpuasan Sekretaris Wang, Kang Zijun menutup mulutnya. Sekretaris Wang berbalik dan berkata kepada direktur medis, maaf, kapan Tuan Chao dapat menerima perawatan lagi? Dokter berkata, saya tidak yakin tentang ini. Saya mendengar bahwa Tuan Chao sedang mempelajari metode akupuntur. Saya takut. Anda harus melakukan penelitian dan memahami sebelum Anda dapat menerima dokter lagi. Terima kasih, saya mengerti. Setelah berbicara, Sekretaris Wang membawa Ouyang Hui ke samping dan berkata, tidak ada cara lain. Saya akan mencoba yang terbaik. Jika Anda ingin menemui Tuan Chao untuk berobat, saya hanya bisa menunggu sebentar. Kang Zijun berkata, saya tidak sabar, kepala saya akan sakit seperti meledak di malam hari, dan saya akan mati dalam beberapa hari. Ouyang Hui berkata dengan memohon, ya, Sekretaris Wang, tolong bantu saya memikirkan caranya. Sekretaris Wang berkata, jika Anda ingin menemui dokter pengobatan Tiongkok lainnya, saya dapat membantu, tetapi Tuan Chao benar-benar tidak dapat membantu di sini. Petik 2. Ouyang Hui berkata,
dokter lain kami telah melihat banyak hal dan tidak ada jalan sama sekali. Petik 2. Kang Zijun berkata, Paman Wang, Anda adalah pemimpin besar, dia hanyalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil, tidak bisakah kamu menyembuhkannya? Temukan beberapa orang untuk menutup klinik medisnya secara langsung, dan pergi ke saya tidak percaya orang tua ini masih bisa memamerkan nama besarnya. Petik 2. Diam? Ya, boleh mengatakan omong kosong seperti itu. Sekretaris Wang memelototinya dengan tajam, lalu melihat sekeliling. Untungnya, tidak ada yang mendengar apa yang baru saja dia katakan. Kemudian dia berkata dengan nada tegas, apa yang Anda ketahui? Status Tuan Chao di kota Jiangnan sangat tinggi. Bahkan mereka yang berada di puncak pun harus memberikan sedikit perhatian, tetapi Anda sebenarnya ingin menyegel klinik medisnya. Apakah Anda ditendang di kepala oleh seekor keledai? Petik 2. Dia hanya seorang anak kecil dan tidak tahu apa-apa. Jangan berdebat dengannya. Ouyang Hui berkata, Sekretaris Wang, apakah menurut Anda benar-benar tidak ada cara lain? Petik 2. Tidak, saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Sebaiknya Anda mempekerjakan orang lain. Sekretaris Wang jelas sangat tidak puas dengan Kang Zijun dan berbalik untuk pergi, tetapi saat ini Ye Bufan masuk dari pintu. Ouyang Hui berkata dengan terkejut, mengapa dia ada di sini? Kang Zijun berkata, apakah Anda perlu bertanya? Dia pasti sudah mendengar bahwa kami datang ke Baikaotang dan ingin datang dan memanfaatkan kami untuk menemui Tuan Chao untuk perawatan medis. Orang seperti ini benar-benar sangat tidak tahu malu. Petik 2. Ouyang Hui berkata, ya, itu terlalu berbahaya. Petik 2. Kedua orang itu berkata dengan percaya diri. Mereka mengira Ye Bufan akan mendatangi mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan melakukannya, bahkan melihat ke sini berjalan lurus menuju kamar Chao Xinghua. Hei, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Chao tidak melihat siapapun? Bagaimana dia bisa masuk? Petik 2. Ouyang Hui berkata dan berteriak kepada petugas medis di pintu, apa maksudmu? Mengapa tidakkah kamu mengizinkan kami masuk, tapi dia bisa masuk? Kang Zijun kemudian berteriak, ya, kenapa dia tidak bisa masuk dan kita tidak bisa? Wanita pemandu itu melirik ibu dan putranya, dan berkata sinis, apakah Anda sudah gila? Beraninya Anda bersaing dengan Dr. Ye. Petik 2. Dr. Ye. Apa Dr. Ye? Ouyang Hui tampak bingung.